Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan coba membahas tentang prosedur. Prosedur ini sangat penting di dalam algoritma dan pemrograman. Harapannya setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang prosedur dalam algoritma dan pemrograman beserta fungsi dan manfaat dari prosedur tersebut. Sebelum kita lanjut ke prosedurnya, kita ulangi sedikit tentang permasalahan subroutine ya. Di mana subroutine ini dalam algoritma dan pemrograman itu bisa sebagai fungsi ataupun juga sebagai prosedur. Dalam beberapa literatur, prosedur ini juga disebut sebagai fungsi tanpa nilai balik. Nah, subroutine ini merupakan sebuah penerapan konsep program modular, di mana sebuah program atau algoritma itu dibagi atas sub-sub ya, bagian-bagian yang disebut dengan subroutine. Gunanya itu untuk tugas-tugas yang sering dilakukan berulang-ulang, jadi perlu dibuat subroutine untuk tugas-tugas seperti itu. Nah, jadi cukup dituliskan perintahnya satu kali saja. Juga berfungsi untuk membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menyembunyikan detail dari sebuah program. Prosedur itu sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada beberapa literatur yang mengacu kepada beberapa bahasa pemrograman itu tidak disebut dengan prosedur, tapi juga disebut dengan fungsi ya. Fungsi yang tidak memiliki pengembalian nilai, itu yang dimaksud dengan prosedur pada materi ini. Jadi mungkin kalian pernah membaca ataupun mendengar di beberapa literatur bahwa subroutine itu terdiri dari fungsi dengan pengembalian nilai dan fungsi tanpa pengembalian nilai. Fungsi tanpa pengembalian nilai inilah yang kita maksudkan dengan prosedur pada materi ini. Jadi itu hanya masalah istilah saja. Prosedur ini seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, bisa tidak memiliki input sama sekali, ataupun bisa memiliki input sebanyak n. Begitu juga dengan outputnya, bisa tidak memiliki output atau bisa memiliki output sebanyak n. Ini berbeda dengan fungsi ya, karena fungsi outputnya hanya satu, sedangkan inputnya bisa 1 sampai n. Cara penulisannya dalam algoritma bisa berbagai macam, salah satunya seperti ini. Jadi ini harus kita tuliskan dulu untuk mempertegas bahwa yang kita tulis itu adalah sebuah prosedur ya. Kemudian diikuti dengan nama prosedurnya. Setelah itu ada dua hal yang diperlukan di sini, yaitu input dan outputnya. Jadi inputnya bisa tidak ada input, atau bisa juga memiliki beberapa input. Kemudian harus dijelaskan juga outputnya, bisa tidak ada output atau dia memiliki beberapa output, di mana input dan output ini bisa dengan tipe variabel yang berbeda-beda. Nah, kemudian diperlukan deklarasi variabel yang sifatnya lokal. Setelah itu diberikan statement-statement ataupun aksi-aksi yang berada pada prosedur tersebut. Prosedur ini sendiri dikenal ada 4 jenis prosedur kalau dilihat dari sisi parameternya. Yang pertama disebut prosedur tanpa parameter. Artinya prosedur tersebut tidak memiliki input dan juga tidak memiliki output. Maksud dari parameter di sini adalah bisa terdiri dari parameter input ataupun parameter output. Kemudian yang kedua, prosedur dengan parameter input. Prosedur dengan parameter input ini tidak memiliki output, hanya memiliki input sebanyak n, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Jadi dia hanya memiliki input tanpa output. Prosedur yang ketiga disebut prosedur dengan parameter output. Artinya prosedur ini tidak memiliki input, hanya memiliki output saja, yang terdiri dari n output. Selanjutnya yang keempat, ini yang paling lengkap, yaitu prosedur dengan parameter input dan output. Dia punya input dan juga
memiliki output. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, prosedur tanpa parameter. Prosedur tanpa parameter cukup dituliskan prosedur, kemudian namanya. Misalnya di sini namanya tampil 1. Ya. Kemudian ditambahkan variabel lokal yang diperlukan. Setelah itu di sini ada statement-statementnya, antara begin dan end. Nah, ini contoh saja. Misalnya di sini ada satu variabel sapaan. Variabel sapaan ini tipenya string, yang nilainya adalah abang. Kemudian di sini ada cal, ya. Berarti di sini seharusnya ada satu lagi variabel lokal di sini. Cal sama dengan apa kabar plus sapaan. Nah, ingat untuk pengolahan string, plus ini artinya adalah penyambungan. Ini bisa dilihat pada materi yang di atas ini. Jadi sapaan di sini adalah abang, jadi disambung apa kabar, spasi, abang, kemudian disambung lagi dengan yang baik. Jadi kalau dituliskan calnya, dia akan menuliskan apa kabar abang yang baik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini penulisan isi dari cal, ya, itu berada di dalam prosedur. Ya, ini berada di prosedur. Jadi prosedur tersebut tidak mengeluarkan output, ya, tidak mengeluarkan parameter, dan juga tidak menerima parameter. Nah, bagaimana cara memanggilnya di program utama? Cukup menuliskan tampil 1 seperti ini. Cukup menuliskan nama prosedurnya. Kalau kita ingin menuliskan apa kabar abang yang baik sebanyak 3 kali misalnya, ya kita cukup menuliskan tampil 1 sebanyak 3 kali. Ya, tampil 1 sebanyak 3 kali di program utama, maka dia akan menuliskan sebanyak 3 kali. Kalau ingin mengulang sebanyak n kali, ya kita bisa membuat pengulangan, misalnya for x sama dengan 1 to misalnya 100 dulu. Kita tinggal memanggil prosedurnya saja, ya, tampil 1. Nah, dengan garis seperti ini artinya kita akan mengulang prosedur tampil 1 sebanyak 100 kali. Kan prosedur tampil 2. Prosedur tampil 2 ini adalah contoh sebuah prosedur dengan parameter input. Jadi dia ada inputannya, ya, tapi tidak punya output. Ya. Nah, karena ada inputannya, itu perlu dituliskan. Nah, inputnya ada berapa buah, kemudian akan dimasukkan dalam variabel apa, dan tipenya apa. Misalnya prosedur tampil 2 ini memiliki 2 input, yaitu JK dan usia. JK dalam tipe string dan usia dalam tipe byte. JK ini disingkat saja dari jenis kelaminnya. Nah, kemudian di sini juga perlu ada variabel lokal di sini, ya. Nah, kalau kita lihat statementnya, if usia kurang dari 17. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tanpa parameter input, jadi sifatnya itu statis. Ya. Hasil dari prosedur tersebut tidak berubah. Nah, kalau di sini kita bisa membuat hasil yang dinamis sesuai dengan input yang diberikan terhadap prosedur tersebut. Nah, di sini jika usianya kurang dari 17, dan sapaannya adik. Else, kalau tidak, artinya kalau usianya 17 ke atas. Dilihat lagi, kalau jenis kelaminnya laki-laki, maka sapaannya abang. Else, kalau tidak, maka sapaannya kakak. Ya. Nah, lalu sama seperti yang pertama tadi, kita buat apa kabar plus sapaan plus yang baik. Hanya saja di sini sapaan sudah bersifat dinamis, ya, karena tergantung dari parameter inputnya. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa JK dan usia ini karena merupakan variabel parameter, itu tidak perlu dituliskan lagi dalam variabel deklarasi variabel yang sifatnya lokal. Jadi JK dan usia itu tidak perlu lagi. Sedangkan sapaan dan cal, karena dia bukan merupakan parameter input atau output, maka perlu kita deklarasikan sebagai variabel lokal. Nah, setelah itu bagaimana cara memanggilnya?
karena dia memiliki dua buah parameter input, maka di dalam program utama atau dalam algoritma utamanya, memanggil tampil 2 ini juga harus memerlukan dua input. Di sini P misalnya dan misalnya 18. Ya. Jadi dua parameter input di dalam prosedur tampil 2 tidak bisa misalnya kita memanggil hanya tampil 2 begini seperti yang tampil 1 tadi. Ini tidak bisa. Atau misalnya kita memanggilnya dengan tampil 2 dengan hanya satu parameter P begini. Ini juga tidak bisa. Jadi harus sesuai. Kalau inputnya 2, maka memanggil prosedur tersebut juga harus menggunakan dua nilai. Ya. Nah, ini nilai P di sini ya. Nilai P sini otomatis akan masuk ke variabel JK di dalam tampil 2, sedangkan yang 18 otomatis akan masuk menjadi usia. Jadi sesuai dengan urutannya. Ya. Nah, kalau ini kita jalankan di dalam sebuah program, maka tampil P,18, P-nya JK-nya sama dengan P, usianya sama dengan 18. Kalau kita lihat di sini, if usia kurang dari 17, maka sapaannya adik. Sedangkan usianya di sini inputnya adalah 18. Berarti yang dijalankan adalah else. Dilihat lagi, kalau JK-nya L, sapaannya abang. Sedangkan di sini JK-nya adalah P. Ya, JK-nya P. Berarti sapaannya adalah kakak. Nah, kemudian baru Kal sama dengan apa kabar kakak yang baik. Seperti itu yang akan tampil jika algoritma ini kita implementasikan dalam sebuah program. Kan dengan prosedur yang memiliki parameter output, berarti prosedur ini hanya memiliki output tapi tidak memiliki input. Ya, ini kita namakan dengan tampil 3 hanya sebagai contoh saja namanya. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel outputnya di sini ada satu, yaitu Kal dalam tipe string. Ya. Nah, kemudian kita buat seperti ini misalnya statementnya, sapaannya sama dengan abang, kemudian Kal apa kabar, sapaan ya abang tadi ya, yang baik. Nah, ini mirip dengan yang pertama yang tanpa parameter. Jadi tidak ada input, jadi sifatnya juga statis. Ya. Hasilnya juga statis. Hanya bedanya, ya, perhatikan di sini untuk memanggilnya karena memiliki parameter output, maka harus dituliskan variabel untuk menampung output dari prosedur tersebut. Jadi kal ya, yang menjadi output di sini itu harus ditampung dalam sebuah variabel di dalam kita memanggil prosedur dengan output di sini. Baru kemudian kita tuliskan isi dari variabel penampungannya. Silakan dibandingkan dengan yang tanpa parameter di sini, bahwa untuk menuliskannya ke layar tanpa parameter ini dituliskan di dalam prosedur. Tapi untuk yang dengan parameter output ini kita bisa tuliskan di program utama. Jadi prosedur ini hanya menentukan ya, isi dari Kal, sedangkan menulisnya berada di program utama. Beda dengan yang prosedur tampil 1 tadi. Perlu diingat di sini, kalau ini merupakan parameter output, tidak bisa misalnya kita hanya menuliskan tampil 3 seperti ini, karena dia harus ada outputnya. Nah, bedakan dengan yang pertama tadi, ya tidak ada parameternya. Ini tidak bisa. Tidak bisa juga misalnya kita menuliskan di sini tampil misalnya kita isikan string tampil misalnya tulislah misalnya seperti ini. Ya, ini tidak bisa. Mengapa? Karena kalau variabel output parameternya itu harus berupa variabel. Jadi tidak boleh berupa nilai. Beda dengan variabel input. Kalau input boleh variabel, boleh juga kita tuliskan langsung nilainya. Jadi ini juga tidak boleh. Prosedur yang lengkap dengan parameter input dan output, dan ini yang paling banyak biasanya digunakan. Jadi di sini ada dua buah variabel input, ya, parameter inputnya ada dua, yaitu JK dan usia. Kemudian ada satu variabel output. Jadi ini
ini input, ini input, sedangkan ini adalah output. Parameter input yang kita buat dalam prosedur tampil 2 sebelumnya di sini. Kalau kita lihat di sini bedanya apa? Bedanya kalau di tampil 2 ini tanpa parameter output dia cukup memberikan 2 buah inputan. Tapi dengan prosedur input dan output, karena inputnya 2, outputnya 1, maka kita harus memanggil dengan 3 parameter. Jadi P ini akan masuk menjadi JK pada parameter pertama, 18 akan menjadi nilai pada usia, sedangkan outputnya ini akan kembali masuk ke dalam variabel tulisan. Nah, ini bedanya parameter input dan output. Nah, fungsinya fungsi dari prosedur ini mirip seperti yang sebelumnya. Kalau dia P dan umurnya 18, maka dia akan menyapa dengan sapaan kakak. Bedanya hanya saja penulisannya ini berada di luar prosedur karena nilai dari cal itu dikembalikan sebagai output dari prosedur 4. Bandingkan dengan prosedur tampil 2 tadi, penulisannya itu berada di dalam prosedur karena dia tidak mengembalikan nilai, dia hanya memiliki parameter input saja. Yang tidak boleh dilakukan pada tampil 4, jadi kita tidak bisa memanggil tampil 4 saja seperti ini karena tidak ada parameter input dan outputnya. Juga misalnya tidak boleh kita memanggil tampil 4, kemudian misalnya P 18, kemudian ini P. Misalnya seperti ini ya. Ini tidak bisa karena variabel output itu tidak boleh nilai, tapi harus dengan variabel. Tapi variabel untuk parameter input itu boleh variabel. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya A itu AP, kemudian B itu 18, tentu saja dengan tipe variabel yang berbeda. Kemudian kita panggil tampil 4 A, B, K misalnya seperti ini. Ini boleh ya. Jadi untuk parameter input itu bisa variabel, bisa juga isian langsung seperti ini ya. Tapi kalau parameter output itu pengembaliannya tidak bisa kita tuliskan nilai langsung. Jadi dia harus berupa variabel. Mengapa? Karena output dari sebuah prosedur itu harus ditampung dalam sebuah variabel seperti ini. Demikian penjelasan singkat tentang prosedur dan beberapa jenis prosedur dilihat dari sudut pandang parameternya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.